Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, adamallahu ujurana wa ujurakum syahadati Sayyidah Fatimah Zahra salawatullahi alaiha. Wazaqanallahu wa iyyakum hubbaha wa ridhaha wa syafa'ataha. Allahumma salli ala Fatimah wa abiha wa ba'liha wa baniha wa sirri mustawda'i fiha bi'adadi ma ahata bihi ilmu. Hari ini ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan, yang saya pilih. Kita akan kaji beberapa ayat Al-Quran yang berkaitan dengan kedudukan ilmu dalam Al-Quran. Contoh keji bagi orang yang berilmu tapi tidak mengamalkan. Dan yang ketiga ingin kita lewat juga metode yang diajarkan oleh Al-Quran dalam pembelajaran atau dalam kita mengajar. Pertama, kedudukan ilmu dalam Al-Quran dan orang yang berilmu sangat-sangat tinggi sekali, sehingga setiap para nabi diutus oleh Allah memiliki tugas itu, yu'allim, mengajar kepada umat manusia. Allah berikan kehormatan kepada Nabi Allah Adam, makhluk pertama manusia diciptakan oleh Allah, menjadi masjudul malaikat, yang malaikat harus sujud semuanya karena Adam dibekali oleh Allah ilmu. Wa 'allama Adam al-asma'a kullaha thumma 'aradahum 'ala al-malaikati faqala anbi'uni bi asma'i haula'i in kuntum shadiqin. Dia menjadi masjudul malaikat karena dia diberi oleh Allah, dibekali ilmu yang para malaikat sendiri saat ditanyakan masalah ilmu itu mereka tidak memiliki. Hanya mereka berkata subhana la ilma lana illa ma 'allamtana. Tapi Adam mendapatkan kemuliaan pertama yang Allah berikan contoh bagi umat manusia. Adam adalah 'allama Adam asma kullaha. Kedua, kalau kita melihat kepada kitab terakhir yang Allah turunkan kepada Nabi terakhir Sayyidil Wujudi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi, ialah awal ayat turun kepada beliau adalah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, sebagai tanda bahwa membaca ilmu di atas semuanya. Dan kemudian semua yang akan disampaikan oleh beliau dalam dakwah ini berkaitan dengan ilmu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq, iqra wa rabbukal akram alladzi 'allama bil qalam, 'allamal insana ma lam ya'lam. Walaupun nanti saat kita di bagian kedua contoh-contoh keji berkaitan ulama yang tidak mengamalkan, karena awal ayat yang turun berkaitan ilmu dan orang harus membaca. Jadi kita ini adalah umat Iqra, umat yang harus memiliki wawasan tinggi, karena mulai ayat turunnya adalah Iqra. Tetapi Allah tidak membiarkan kita hanya membaca, tetapi Iqra bismi rabbik, karena nanti ada yang kita baca, ada yang kita pelajari tanpa Allah dan berhubungan dengan Allah akan menjadi bencana, bukan menjadi kebaikan ilmu tersebut. Ketiga, saat Allah ingin mengukur kedudukan manusia tergantung dengan ilmu yang dimiliki. Karena orang yang berilmu kedudukannya melebihi semuanya. Allah berfirman, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang yang beriman mempunyai kedudukan tinggi, tetapi beriman dan berilmu darajat lebih tinggi. Ada masjudul malaikah yang pertama turun Iqra, dan kemudian kedudukan sesuai dengan ilmu yang ia miliki. Yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Keempat, yang sampai pada tingkat tertinggi memiliki rasa khasyah dan takut kepada Allah hanya mereka orang-orang yang berilmu. Al-khasyah, takut kepada Allah, merupakan kedudukan tertinggi yang diraih oleh manusia, sehingga dia menjadikan segalanya sesuatunya. Saat dia takut kepada Allah berarti tidak takut pada selain Allah. Karena itu banyak Al-Quran mengatakan fala takhshawhum wakhshawni, terus hanya kepada Allah.
Saat kita ingin Al-Quran, saat ingin menjelaskan kepada kita siapa orang yang paling sampai pada puncak yang paling takut kepada Allah, kita akan menemukan innama yakhshallah min ibadihi al-ulama. Yang paling takut kepada Allah dari hamba-hamba Allah adalah mereka para ulama. Di ayat lain surat Isra ketika Allah membicarakan ulama umat-umat terdahulu pun begitu. Bagaimana rasa takut mereka, orang-orang yang berilmu. Qul aminu bihi aw la tu'minu innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla alaihim yakhruna lil adqani sujada. Orang-orang yang berilmu kalau dibacakan ilmu ayat-ayat Allah, dibacakan kebenaran, kharru sujada. Kenapa? Karena mereka yang paling takut kepada Allah. Innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Adam menjadi masjudul malaikah. Yang pertama turun adalah Iqra, kedudukan tergantung ilmu, dan kemudian yang hanya takut. Dan saat Allah berbicara innama yakhshallaha min ibadihi ulama, bukan hanya berkaitan ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu syariat, tidak. Seluruh ilmu yang menyampaikan kita kepada Allah dan menjadikan kita kenal Allah, apapun ilmu itu. Karena itu ketika membicarakan yakhshallah min ibadihi ulama, bukan bicara masalah ilmu tauhid, bukan bicara masalah ilmu tafsir, hadis, fikih, tapi berbicara masalah berbagaimana ternak yang Allah ciptakan, warna-warna binatang dan semuanya. Baru innama yakhshallaha min ibadihi al-ulama. Kelima, ada isyarat dari Al-Quran bahwa yang mampu membawa kemajuan dalam segala bidang adalah ilmu. Jadi kalau kita berbicara kedudukan ilmu dengan semua ini, yang kita harus pahami pertama adalah ilmu yang didasari bismi rabbik, yang nggak bisa lepas dari ilmu bismi rabbik, yang bisa memajukan segala kemajuan baik sains, teknologi, segala macam ini adalah ilmu. Ada isyarat dari Al-Quran walaupun bukan berkaitan dengan ilmu teori. Isyarah ini Allah ceritakan dengan ilmu yang Allah berikan, dibuka sesuatu. Tetapi Allah menyebutkan yang punya ilmu yang bisa melakukan itu. Saat kita didengarkan oleh Allah dalam surat An-Naml, saat kejadian antara Nabi Allah Sulaiman ketika ingin memindahkan Arsy Balqis dari Yaman ke Palestina, setelah beliau menawarkan semuanya, ada jin yang disebut Ifrit, ana mampu untuk mendatangkan kepadamu sebelum kau bangun dari tempat dudukmu terlalu lama. Nabi Sulaiman, karena Nabi Sulaiman bisa duduk sejam 2 jam tergantung apa yang beliau hadapi. Tapi kemudian qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda ilaika tarfuk. Aku yang punya ilmu. Memang di sini ini ada ilmu masalah bacaan, asma dan semuanya. Tetapi Allah menyebutkan ilmu isyarah, artinya yang mampu untuk mendatangkan kemajuan, perubahan dan semuanya adalah ilmu. Aku mampu mendatangkan, yang punya ilmu berkata, sebelum engkau menutupkan matamu sudah ada depan. Qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab. Walaupun ada riwayat-riwayat dia punya bacaan, dia punya satu Ismullahil A'zam yang sisanya dimiliki oleh Ahlul Bait. Tetapi yang jelas qala alladzi 'indahu 'ilmun, dan sampai hari ini di dunia ini setiap negara yang lebih maju ilmunya, lebih maju dalam segala bidangnya, teknologinya, sainsnya dan semuanya tergantung ilmu. Ada lagi, tapi kemajuan ilmu kalau tidak dibarengi dengan bismi rabbik, ilmu menjadi bencana. Ya ini termasuk ilmu ada senjata nuklir yang membasmi manusia dan semuanya. Karena itu ilmu yang mendapatkan kedudukan tinggi tadi itu adalah ilmu yang bismi rabbik, digandengkan dengan Allah. Karena ilmu dipisahkan dengan ini akan berbahaya. Hatta bukan ilmu yang urusan ilmu agama, ilmu apapun bisa dengan ini akan menjadi bahaya untuk umat manusia. Tapi ilmu yang bismi rabbik pasti akan membawa kesejahteraan dan semuanya. Ini mungkin masih banyak, tapi 5 itu yang saya sebut. Ada menjadi masjudul malaikah, yang pertama turun adalah Iqra. Kemudian kedudukan manusia bergantung kepada ilmunya, yang paling takut kepada Allah orang berilmu, yang kemudian mampu mendatangkan sesuatu kemajuan dan semuanya adalah orang qala alladzi 'indahu 'ilmun minal kitab.
Yang kedua, tapi di Al-Quran juga ada contoh keji terhadap orang yang berilmu yang gak diberikan kepada yang lain. Jadi kedudukan yang paling takut, kedudukan segala macam itu, kalau nggak dibarengi dengan Bismi Rabbik, ada dua contoh keji bagi orang berilmu dalam Al-Quran. Tetapi Allah sebutkan itu. Contoh pertama yang sangat tidak indah yang Allah contohkan pada umat manusia berkaitan orang punya ilmu, yang dengan ilmu itu semua dia bisa naik terbang jauh ke malakutus samawat, tinggi derajatnya dan semuanya. Tetapi karena ilmunya nggak dibarengi dengan Bismi Rabbik, dia jatuh ke bawah. Coba kita dengarkan firman Allah dalam surat Al-A'raf 176 ketika menceritakan Bal'am. Walau syi'na la rafa'nahu biha. Kalau kamu inginkan, kami akan naik tinggi. Yarfa'illahu alladhina amanu walladhina utul ilma darajat. Kalau kami mengharapi dengan ayat-ayat, dengan ilmu-ilmu yang dia ketahui, kami akan sanjung tinggi dia. Walakinnahu akhlada ilal ard, tapi dia sontek jatuh ke bawah. Kenapa? Wattaba'a hawahu. Apa contohnya? Famathaluhu kamathalil kalb. Contoh ulama semacam ini kata Al-Quran adalah seperti anjing. Sangat keji contohnya. Dia bisa terbang jauh ke malakutus sama, tapi bisa akhlada ilal ard, terjun jauh ke bumi, dan seperti anjing. Intahbil alaihi yalhaz atau tatruku yalhaz. Dikasih juga masih menurunkan lidahnya, enggak dikasih, tetap enggak pernah puas. Contoh kedua, orang yang berilmu tetapi tidak melakukan ilmunya dengan Bismi Rabbik, ketika Allah menceritakan juga umat-umat terdahulu yang memahami Taurat, yang menghafal Taurat, yang terus membawa Taurat ke kitab-kitab terdahulu. Apa firman Allah dalam surat Al-Jum'ah ayat 5? Mathalul ladzina hummilut Taurata thumma lam yahmiluha kamathalil himari yahmilu asfara bi'sa mathalul qaumil ladzina kadzabu biayatillah wallahu la yahdil qaumadh dhalimin. Jadi contohnya seperti keldai, apal semua ilmu cuma seperti keldai memikul kita. Semua ilmu dibekul, tapi dia tidak, tetap keldai, tidak melakukan sesuatu. Contoh keji dua, anjing dan keldai. Wa na'udzubillah. Saat ilmu dipisah dengan Bismi Rabbik menjadi semacam ini. Harusnya walau syi'na la rafa'nahu biha, tetapi dia akhlada ilal ard, jatuh ke bawah. Cuman lau saqata fil ard, cuma jatuh di bumi biasa. Tapi akhlada ilal ard, terus menjulang jatuh. Keji. 5 kedudukan begitu besar, tapi ada 2 contoh yang keji, yaitu anjing dan himar. Yang ketiga ini yang ingin saya sampaikan dan kita lewat saja, mungkin dalam pertemuan-pertemuan yang lagi bisa lebih diperinci. Metode Al-Quran, cara pembelajaran. Bagaimana Al-Quran mengajarkan, membimbing kita cara mengajar, cara menyampaikan ilmu. Kalau kita bertanya pada Al-Quran, semua urusan kita jawabannya ada pada Al-Quran. Ma farratna fil kitabi min syai'. Kami nggak tinggalkan, kata Allah. Dalam Al-Quran semua yang kamu inginkan ada. Asal kita mau mengkaji Al-Quran dan membacanya. Ada beberapa, nanti bisa dikembangkan lagi pasti. Ada beberapa metode cara Al-Quran mengajarkan bagi kita. Metode untuk cara pembelajaran, cara menyampaikan, mengajarkan. Pertama, Al-Quran mengajarkan kepada kita, hendaklah setiap kita ingin menyampaikan pelajaran dan semuanya menyampaikan ilmu, hendaklah bertahap, tidak langsung kita berikan semua, susah orang menerima. Bertahap. Sebagaimana Allah turunkan Al-Quran pun bertahap kepada Sayyidul Wujud sallallahu alaihi wa alihi. Seperti yang Allah firmankan dalam surat Al-Isra 106. Allah berfirman, wa Qur'anan faraqnahu litaqra'ahu 'alan nasi 'ala mukthin wa nazzalnahu tanzila. Dan Quran kami pisah-pisah turunnya sesuai kondisi, sesuai keadaan, supaya lebih mampu diterima. Ini metode pertama. Al-Quran adalah dengan bertahap menyampaikan. Jangan pelajaran seminggu kita sampaikan sehari. Mungkin susah yang menerima. Bukan cuma susah, bisa salah.
Bisa yang semestinya begini, bisa berubah dan semuanya, tapi perlu bertahap. Karena itu kan ada kurikulum bertahap untuk 3 bulan, untuk 6 bulan. Itu adalah metode pertama yang disampaikan oleh Al-Quran adalah bitadarruj. Wa Qur'anan faraqnahu, kami pisah-pisahkan, litaqra'ahu 'alan nas 'ala mukth, agar kamu bacanya dengan bertahap, ada zaman-zamannya. Wa nazzalnahu tanzila. Kedua, metode yang diajarkan oleh Al-Quran adalah dengan hiwar, dengan penyampaian begitu saja. Sebagaimana para anbiya, qala ya qaumi ibudu, qala ya qaumi, Rasul pun Sayyidul Wujud Muhammad yatlu alaihim ayatihi, menyampaikan. Beliau naik mimbar, beliau menyampaikan. Atau kalau kita membaca dalam surat Yasin ketika Allah ceritakan orang yang datang membela para rasul, waja'a min aqsal madinati rajulun yas'a qala ya qaumi ittabi'ul mursalin, dengan hiwar. Dan hiwar ini ada beberapa bagian hiwar dalam Al-Quran. Pertama, hiwar artinya dengan pembicaraan, mengajak bicara. Yang pertama adalah dengan berargumentasi dan lemah lembut saat menyampaikan. Gak cukup hiwar, memang hiwar, tapi kemudian dengan bentak-membentak tidak. Allah berfirman, ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Apa artinya hikmah? Hikmah itu adalah kata-kata yang indah, sesuatu yang indah yang dibarengi dengan argumentasi, dengan dalil. Itu namanya al-hikmah. Lakukan begini karena kalau begini-begini. Seperti kalau kita melihat dalam Al-Quran bagaimana wa idh qala Luqman libnihi ya bunayya la tusyrik billah, terus inna syirka la dzulmun adzim. Jadi dengan menyampaikan penyampaian biasa, tapi penyampaiannya bermacam-macam, ada dibarengi dengan argumentasi, dengan dalil. Lakukan ini karena, jangan lakukan ini karena, kemudian juga dengan lemah lembut, bukan dengan membentak. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmati wal mau'izatil hasanah. Termasuk pembicaraan hiwar yang pertama tadi, berargumentasi dengan lemah lembut, juga apabila diperlukan dalam kita menyampaikan harus dengan debat, wajadilhum billati hiya ahsan. Bisa kita ajak berdebat sedikit, mengasah mereka berdebat, tetapi dengan cara yang baik, bukan membantah kalau dia keliru, bukan semuanya, pengarahan. Jadilhum billati hiya ahsan. Subhanallah, dalam bahasa Al-Quran ini kalau kita berdakwah saja cukup dengan yang baik, hasanah, tetapi kalau debat harus yang lebih baik. Kenapa? Ajang debat itu lebih cepat emosi, supaya kita lebih mampu mengontrol perdebatan. Hatta dengan orang yang bukan non-muslim tetap Al-Quran menitipkan wajadil ahlal kitab billati hiya ahsan. Yang kedua tadi ada percakapan dengan dua. Metode ketiga selain bertahap hiwar biasa, ketiga, Al-Quran memberikan kepada kita cara pengajaran dengan memberi contoh. Itu termasuk konsep Al-Quran, metode cara menyampaikan pembelajaran kita dengan memberi contoh. Al-Quran pun begitu. Banyak ayat-ayat yang Allah memberi contoh, karena dengan contoh lebih mudah orang untuk memahami. Allah berfirman dalam surat Ar-Rum, وَلَقَدْ ضَرَبْنَا لِلنَّاسِ فِي هَذَا الْقُرْآنِ مِنْ كُلِّ مَثَلٍ. Kami telah berikan bermacam-macam contoh dalam Al-Quran ini untuk manusia. Mungkin kalau kita membaca surat Ibrahim, ketika Allah menceritakan, memberikan contoh kalimat hak sama kalimat batil, mengenai hak dan batil. Dalam surat Ibrahim Allah berikan contoh begini, alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibah asluha thabitun fil ard wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idni rabbiha wa yadribullahu al-amthala lin-nas la'allahum yatadhakkarun. Berikutnya, wa mathalu kalimatin khabithatin kasyajaratin khabithah ustuthat min fawqil ardi ma laha min qarar. Cara metode dengan memberi contoh. Orang pepatah Arab mengatakan bil mithal yattadhihul maqam. Dengan memberi contoh akan lebih mudah dipahami, lebih nampak semua ungkapan kita. Al-Quran telah mengajarkan bertahap
dengan hiwar, dengan tadi itu dengan dua hal. Yang ketiga memberi contoh. Al-Quran keempat memberikan pada kita pelajaran bagi cara mengajar, cara pembelajaran dengan menyampaikan cerita. Kadang-kadang cerita justru lebih cepat nyantol, lebih cepat diterima daripada cuma penyampaian. Al-Quran salah satu metode yang digunakan untuk pembelajaran adalah menyampaikan cerita umat-umat terdahulu dan semuanya. Itulah Al-Quran. Allah berfirman dalam surat Al-A'raf 176, faqsusil qasasa la'allahum yatafakkarun. Sampaikan cerita agar mereka bisa merenungkan. Karena itu kemudian dalam surat akhir surat Yusuf, laqad kana fi qasasihim ibratun li ulil albab. Jadi metode keempat dengan cerita. Dan ini harus ada. Karena cerita lebih cepat difaham, lebih cepat diingat. Namanya cerita, orang senang mendengar cerita, kemudian lebih bisa cepat diambil pelajaran yang tersirat dalam cerita itu. Tiga, dengan contoh. Keempat, dengan memberi cerita. Metode kelima yang digunakan Al-Quran dalam pembelajaran, menyampaikan pelajaran adalah bitikrar, dengan mengulang-ulangi pelajaran. Kayak lebih mantap. Dalam surat Rahman ini ada 31 diulangi oleh Allah. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau dalam surat Ar-Rahman berkaitan dengan nikmat, silahkan baca dalam surat Mursalat. Nanti Allah juga ulang-ulangi 10 kali, tapi ancaman. Wailun yauma idzin lil mukadzibin. Wailun yauma idzin lil mukadzibin, sampai 10 kali. Salah satu metode pembelajaran adalah mengulang. Kita ajak juga yang kita ajak hadapi murid-murid, kita ajak mengulang sesuatu supaya lebih melekat. Memberi contoh, memberi cerita, mengulang, dan semua konsepnya dalam Al-Quran. Keenam, justru Al-Quran memberikan contoh pada kita cara atau metode mengajar pembelajaran dengan apa? Dengan bertanya. Bertanya yang tidak menginginkan jawaban, tetapi bertanya untuk menggugah pendengar, lebih serius untuk mendengarkan. Al-Haqqah, mal-Haqqah, wa ma adraka mal-Haqqah. Hal ataka hadithu Musa, hal ataka hadithu dhaifi Ibrahim. Sampaikah kepadamu berita Musa? Sampaikah kepadamu cerita tamu-tamu Ibrahim? Allah tidak menginginkan dalam nada bertanya ini untuk kita menjawab, tidak, tetapi ingin menggugah kita supaya lebih serius. Salah satu metode pembelajaran dengan nada bertanya supaya mereka lebih tahu. Contoh begini ya, kalau sekarang ini pondoknya lagi bangun, kita perlu bantuan orang gitu. Tiba-tiba ada tamu datang menemui kita di kantor, kita masih dengan di kelas atau setelah tamu itu pulang. Ketika saya katakan kepada pembina atau kepada mudir muasasah, tamu tadi, saya katakan kepada pembina atau kepada guru-guru yang ada, tamu tadi membantu 10 juta. Biasakan ceritanya. Tapi kalau saya mulai setelah tamu itu pulang, kalian tahu tamu tadi memberi apa? Pertanyaan ini menggugah pendengar lebih mau mendengar ada apa-apa. Dia memberikan sekian. Al-Quran menggunakan metode pembelajaran juga dengan nada bertanya supaya lebih tergugah gitu. Ada al-haq, mal-haq, wa ma adraka mal-haq. Atau dan itu banyak dalam Al-Quran. Hal ataka naba'ul khasm, hal ataka hadithu Musa, hal ataka segala macam ini supaya lebih terpancing kita untuk lebih tergugah kita untuk ingin mendengarkan apa sebenarnya yang akan disampaikan. Ketujuh, metode pembelajaran yang diajarkan oleh Al-Quran adalah pembelajaran dengan memberi contoh indah, suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Ayat Allah menciptakan Nabi Allah Ibrahim salamullah. Qad kanat lakum uswatun hasanah fi Ibrahim walladzina amanu. Contoh. Mungkin tidak pernah mendengarkan Imam Ja'far Shadiq. Jadilah kalian juru dakwah tanpa berbicara. Kunu dewatan lana min ghairi bisa. Artinya sulit tauladan. Dan biasanya pembelajaran dengan contoh itu lebih mantap, orang langsung melihat. Karena itu Islam pasti ada contoh. Jadi tidak menyampaikan argumen, tidak segala macam, cuman hanya dengan contoh. Itu yang ke-8.
cara metode yang Allah ajarkan dalam Al-Quran, bagaimana cara pembelajaran dan mengajar, dengan memperagakan. Langsung lihat diperagakan. Bukan cuma contoh, tapi langsung di hadapan dia ada pemperagaan. Kapan itu? Saat Qabil membunuh, pembunuhan pertama terjadi di bumi. Anak Adam membunuh saudaranya, setelah dibunuh dia nggak tahu diapakan mayat ini. Allah juga nggak berwahyu kepada Adam, ajarkan cara mengubur, enggak. Tapi faba'atsallahu ghuraban. Allah utus seekor gagak. Yabhatsu fil ard, ya bumi, liyuriyahu sawata akhi, untuk melampaukan kepada pembunuh ini bagaimana mengubur saudaranya yang mana. Sampai hari ini kalau kita ditanya siapa guru kita dalam pemakaman ini, burung gagak yang ngajari. Ustaz Ghurab. Faba'atsallahu ghuraban yabhatsu fil ard liyuriyahu kaifa sawa. Bagaimana menanam? Jadi ada metode pembelajaran yang Allah ajarkan dalam Al-Quran dengan memperagakan. Kan satu kali gunakan semua. Peragakan, contoh langsung. Dan setelah itu langsung lengket, langsung praktek langsung di hadapan dia diperagakan. Jadi salah satu metode pembelajaran dalam Al-Quran adalah memperagakan langsung. 9. Saya ulangi lagi, ini kita lewat saja, nanti bisa dikembangkan sendiri. Ke-9 tadi, yang ke-8 memperagakan. Kalau 9 praktek langsung. Sekarang kan ada pembelajaran dengan praktek langsung. Kita ajak semua, murid kita langsung praktek. Dan ini yang diajarkan oleh Al-Quran. Kapan? Coba kita mengenang kembali peristiwa Ibrahim alaihissalam dalam surat Al-Baqarah 260. Ketika Ibrahim bertanya kepada Allah, bagaimana engkau menghidupkan orang mati, ya Allah? Saya bacakan ayat itu. Wa idh qala Ibrahim rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Ibrahim berkata, ya Allah, tunjukkan kepadaku bagaimana engkau menghidupkan yang mati. Qala awalam tu'min, bukankah kamu telah beriman wahai Ibrahim? Qala bala, sudah, walakin liyatma'inna qalbi. Itu lebih tenang. Apa kata? Allah langsung menampakkan yang mati hidupkan, tidak. Allah mengajarkan diri Ibrahim untuk dia langsung praktek. Apa firman Allah? Fakhud arba'atan minat tayr. Ambil 4 burung, matikan, hancurkan. Kemudian jasad ini setelah kamu tumbuh, kamu hancurkan, kamu empat-empatnya, kamu campur semuanya. Fakhud arba'atan minat tayr fasurhunna ilaih. Thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Setelah kamu hancurkan, masing-masing bagiannya letakkan di gunung. Sudah? Thumma kuhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah dan nanti akan terbang semua dari tempat masing-masing. Wa'lamanallahu azizun hakim. Maha bijaksana, memberi contoh. Jadi ini Allah langsung memberikan pelajaran kepada Ibrahim, langsung praktek. Allah berikan kun fayakun pada Ibrahim. Bagaimana dalam riwayat-riwayat, abdi atihni takun mithli takun li kun fayakun. Yang ke-10, dan yang ke-10 ini insya Allah di pertemuan yang akan datang kita akan lebih panjangkan yang ke-10 ini. Ke-10 ini adalah pelajaran yang baru juga dilaksanakan belum lama, berpuluh tahun yang terakhir saja. Pembelajaran, cara pembelajarannya adalah dengan outbound, dengan tidak di tempat tertentu di kelas, tetapi keluar. Dan Allah telah memberikan contoh itu saat Musa harus belajar kepada gurunya Khidir, dan belajarnya bukan di tempat, ada di laut, ada masuk desa, ada masuk kampung, dan semuanya seperti yang sekarang kita kenal outbound ini, artinya belajar di luar. Dan Allah dan insya Allah kita karena cerita Nabi Allah Khidir sama Musa ini mengandung sekian banyak pelajaran yang indah dalam urusan pendidikan, dalam urusan keimanan kita dengan ketentuan Allah dan semuanya. Karena itu mungkin kalau nanti ada waktu yang akan datang, kita akan berhenti kepada Musa dan Khidir, mengambil pelajaran dari outboundnya Musa dan Nabi Allah Khidir. Nah, memang kadang-kadang orang di satu tempat mungkin bosan diajar.
Karena Imam Ali juga pernah mengajak salah satu muridnya, Kumail, ila sahra, pada kuburan fa'ashab. Kemudian baru beliau ajak bicara, menyampaikan ya Kumail, tapi dari tempat jauh, bukan tempat biasa yang di masjid, bukan biasa tempat di rumah beliau, tetapi ashar, artinya ila sahra. Jadi itu ada 10 metode pembelajaran yang disampaikan oleh Al-Quran, dan mungkin bisa dikembangkan lebih dari itu, cuma singkatnya tadi ada begitu. Bagaimana supaya kita bisa memahami metode-metode ini ketika kita lakukan pasti akan menghasilkan yang indah. Bagaimana kita beri contoh, beri dengan cerita, dengan pemeragakan, dengan praktek, dengan memberi suri tauladan, dengan mengulang-ulang, dengan bertahap, supaya tidak dengan memberikan cerita dan semua itu. Atau kemudian kita perlukan juga ini yang kita dengan rehla semacam kan, ilmu kita. Dalam rehla itu ada pelajaran yang akan lebih mampu diterima oleh anak murid kita daripada mungkin saat di kelas ketika kita di outbound. Itu ada beberapa hal yang tadi yang ingin saya sampaikan berkaitan dengan keutamaan ilmu dan orang yang berilmu dalam Al-Quran. Contoh keji bagi orang yang berilmu tapi bisa dengan bismi rabbiknya, yaitu anjing dan keledai. Dan kemudian ada 10 metode cara pembelajaran yang disampaikan oleh Al-Quran. Mudah-mudahan kita bisa mendapatkan kemanfaatan dari Al-Quran, dan mudah-mudahan kita tetap akan memperoleh ilmu dari Al-Quran dan kelak syafaat dari Al-Quran. Wassallallahu ala khairi khalqihi Muhammad wa alihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.